"Delisa," seru Arthur. Delisa yang sudah keluar dari kamar menjulurkan kepala di balik pintu yang hampir ditutupnya. "Kenapa, Pak?" tanyanya. Arthur menyodorkan kotak berwarna biru toska. "Apaan ini, Pak?" Delisa membuka kotak tersebut dan sudah menduga apa isinya. Mulutnya membulat melihat benda berkilau tersebut. "Buat saya." Arthur hanya menjawab dengan gumaman. "Makasih, Pak," ucap Delisa begitu sukanya dengan hadiah. Arthur memberinya sebuah kalung. "Udah keluar sana, saya mau mandi." "Siap." Delisa langsung putar badan. "Delisa?" "Iya." Gadis itu berbalik lagi dengan wajah sumringah. Biasa kalau sudah diberi hadiah begini, semangatnya langsung naik. Arthur menunjuk ke arahnya. "Jangan dijual," pesannya. "Kenapa nggak boleh dijual, Pak? Kalau saya kepepet gimana? Ini kan udah dikasih ke saya. Hak saya dong mau saya jual apa enggak." "Kalau kepepet minta uang sama saya aja." "Emang bakalan dikasih?" Arthur hanya berdehem mengiyakan. Lama mereka dalam diam. Kemudian Arthur mulai membuka kancing kemejanya. "Bapak mau ngapain?" tanya Delisa melihat apa yang bosnya itu lakukan. "Buka baju." "Tapi kan saya masih di sini, Pak." Arthur menoleh ke arahnya. Tangannya masih menggantung membuka kancing. "Kamu nggak keluar-keluar. Saya pikir kamu nungguin saya buka baju." Wajah Delisa memerah dengan wajah merenggut. Ia menghentakkan kaki dan berjalan keluar. Mulutnya komat-kamit mengumpat. "Dasar Arthur gila," umpatnya. Walau dalam hati senang mendapatkan hadiah. "Berapa duit nih, Dek?" tanya Jihan saat Delisa pamer hadiah yang baru diberikan bosnya itu. "Gak tahu sih, Mbak. Asli." "Menurut Mbak, tuh orang level beli barang KW gitu." Jihan refleks menggeleng. "Ya kali, bos adiknya itu sanggup membeli mobil seharga hampir 5 miliar. Masa beli perhiasan KW? Kan rasanya tidak mungkin." Mereka bahkan tadi tercengang saat Delisa memberitahu kalau harga mobil yang terparkir di depan rumah mereka itu berkali lipat dari hutang yang mereka cicil mati-matian selama bertahun-tahun. "Ini nggak ada surat-suratnya, Dek, nggak dikasih." "Nggak boleh dijual katanya." "Kok gitu?" Delisa menghedikkan dahunya. "Spesial kali, makanya nggak boleh dijual." "Bisa jadi," jawab Bunda ikut nimbrung. "Coba kita cari tahu harganya berapa di internet." Jihan berselancar di internet mencari kalung yang persis sama seperti yang dipakai Delisa. Jihan membuka laman website dari brand kalung ternama tersebut dan tercengang melihat harganya. Kalung kecil berwarna rose gold dengan bentuk hati kecil di tengahnya itu berharga $1.800. Bisa dibilang ini kado termahal dari bosnya itu selain mobil tentunya. "Gila sih, Dek, kalau Mbak jadi kamu udah Mbak pepet dari dulu. Cerah masa depan, terang benderang, gak akan kekurangan." "Iya, Del, Bunda setuju kok." Langsung dapat restu. "Iya kan, Pak?" ucap Bunda. "Kalau Bapak sih oke-oke aja, anaknya baik, sopan santunnya juga baik. Yang penting agamanya juga baik." Delisa celingukan. Tak sampai setengah hari, bosnya itu ada di rumah, tapi keluarganya ini sudah macam dipelet bosnya sampai sesuka itu kepada dirinya. "Pak, Bun, Mbak, itu bos Delisa, bukan calon suami. Tolong deh jangan salah paham." Ucap Delisa agak tak enak kalau nanti tiba-tiba Arthur tak sengaja mendengarnya. "Calon suami juga nggak apa-apa kok, Del," goda Jihan, dan Delisa tak mau lagi berdebat. Mereka masih berdiskusi saat Arthur muncul, rambutnya masih setengah basah. Arthur ikut bergabung dengan keluarga Delisa yang sedang berkumpul di ruang tengah sembari menonton televisi. "Gimana, Nak? Seger abis mandi?" tanya bapak, menepuk punggung Arthur begitu pria itu duduk di sampingnya. Arthur tersenyum. "Dingin, Pak," jawabnya, dan bapak langsung tertawa mendengarnya.
Yo aneh kalau di sini nggak dingin, hahaha, tawa bapak bersamaan dengan bunda yang mengajak mereka beranjak ke meja makan untuk makan malam. Bapak kebiasaan deh habis mandi rambutnya nggak dikeringin lagi, nanti flu loh. Udah malam ini. Delisa risih melihat rambut Arthur yang airnya masih ada yang menetes. Arthur menyugar rambutnya, nanti juga kering sendiri. Delisa mencebik, kan kalau Arthur yang sakit dirinya yang repot. Bapak, Bunda, dan Jihan saling lihat. Agak ambigu dengan kata kebiasaan yang Delisa ucapkan tadi. Seolah Delisa sudah sering melihat Arthur habis selesai mandi dan tidak mengeringkan rambutnya. Mereka mulai makan malam. Ada banyak jenis lauk yang Bunda buat. Sudah semacam ada acara hajatan aja di rumah mereka. Maaf ya nak Arthur, makanannya cuma ini aja seadanya. Arthur tersenyum agak canggung. Ini sudah lebih dari cukup, Bu. Semoga sesuai selera kamu ya. Soalnya cuma ini yang bisa Bunda masak. Oh iya, manggilnya jangan ibu dong, Bunda aja biar sama kayak Delisa. Ucap Bunda kemudian mengkode Delisa. Delisa yang tak paham kode Bunda dengan lancar hanya mengambil nasi untuk dirinya sendiri. Del, seru Bunda. Delisa yang duduk di sebelah Arthur dan berhadapan dengan Jihan mendongak. Kenapa Bun? Tanyanya. Diambilin itu loh masmu makanannya. Delisa melongo mendengar ucapan Bunda. Masmu? Desisnya kemudian menoleh ke arah Arthur takut bosnya itu salah paham. Nyatanya Arthur cuek aja dan tidak terganggu sama sekali. Saya bisa ambil sendiri kok Bun. Enggak, biar Delisa aja. Delisa. Bunda agak melotot dan Delisa sambil misu-misu menyentongi nasi ke piring Arthur dan menanyakan apa aja yang ingin Arthur makan. Di tengah makan malam, sesekali Bapak mengajak Arthur berbicara. Beliau juga menanyakan kiat-kiat agar barang dagangan bisa cepat laku. Arthur memang lebih muda dari Bapak, tapi jelas sepertinya ilmu marketing Arthur jauh lebih senior daripada Bapak. Setelah mereka mengobrol di depan televisi, Putri bahkan seperti sudah akrab sekali dengan Arthur. Gadis kecil itu duduk di pangkuan Arthur sembari menonton televisi. Putri jangan di pangku terus turun duduk di bawah, ucap Jihan sembari menyajikan teh hangat dan bakwan ke atas meja. Putri menggeleng dan malah makin merapat ke arah Arthur. Melihat itu, Arthur hanya tersenyum membiarkan Putri memeluknya. Om, baunya kayak Auntie Adele, katanya mengendusi Arthur. Sikapnya itu persis seperti Delisa. Kan Om mandinya pakai sabun Auntie Adele, makanya aromanya sama, jelas Arthur. Bapak mandi pakai sabun saya? Tanya Delisa yang menongolkan kepalanya dari pintu dapur. Terus saya mau pakai sabun siapa? Di kamar mandi kamu cuma ada itu. Jelasnya lagi mengingat ia mandi di kamar mandi kamar Delisa. Tapi kan biasanya bapak bawa alat mandi sendiri. Gak kamu ambilin dalam mobil. Delisa mencebik tidak menjawab lagi. Kembali membereskan meja makan dan mencuci piring. Om, seru Putri. Iya, Arthur menunduk melihat Putri. Om nanti mau menikah sama Auntie Adele ya? Tanyanya dengan polos. Semua terdiam menunggu respon Arthur. Arthur tersenyum mengelus kepala Putri. Memangnya kenapa? Kok nanyanya begitu? Soalnya kata mamanya Cinta, temannya Putri, kalau bawa cowok ke rumah itu biasanya pacar yang nanti jadi calon suami, terus menikah, jelasnya. Arthur sedikit agak syok dengan ucapan gadis kecil berusia 4 tahun itu tersebut. Oh ya? Putri mengangguk polos. Coba tanya ontinya, mau nggak menikah sama Om? Putri turun dari pangkuan Arthur, kemudian berlari ke dapur hendak menghampiri Delisa yang sedang mencuci piring. Auntie Adele, serunya menarik ujung baju Delisa. Delisa melihat ke arah samping kanannya. Kenapa Putri sayang?
Nanti Anti mau menikah ya sama om itu, tanyanya. Delisa nyaris menjatuhkan piring yang sedang ia pegang. Kok nanyanya begitu? Soalnya kata mamanya Cinta temennya Putri, kalau bawa cowok ke rumah itu berarti mau menikah. Ucapnya mengulang apa yang tadi ia ucapkan kepada Arthur. Delisa bingung bagaimana cara menjelaskannya. Dari mana pula mamanya si Cinta ini menarik kesimpulan begitu? Mana bicaranya sama anak kecil lagi? Om yang di depan itu bosnya Anti, bukan calon suaminya Anti. Tapi katanya omnya disuruh tanya, Anti mau nggak nikah sama om? Mata Delisa melebar. Entah kenapa jantungnya malah berdetak kencang. Wajahnya terasa panas. Omnya ngomong begitu. Putri mengangguk polos. Delisa mencuci tangan, menuntun Putri kembali ke ruang tengah. Arthur masih mengobrol dengan bapak, sementara Bunda dan Jihan sedang menonton televisi. Pak, panggilnya. Arthur dan bapak menoleh bersamaan. Pak yang mana ini, Del? Tanya bapak. Pak Arthur. Oh, kan udah dibilang jangan dipanggil bapak kalau di rumah sini. Kan bapak jadi bingung. Delisa menarik nafas mencoba mengontrol diri. Pak Arthur, tegasnya. Bapak jangan ngomong yang aneh-aneh deh sama anak kecil. Memangnya saya ngomong apa? Delisa bingung, haruskah ia memberitahu apa yang Putri ucapkan? Tapi kalau Arthur tidak pernah bicara begitu gimana? Kan malu. Tapi masa iya sih anak kecil begini mau berbohong hal seperti itu? Mengerti saja tidak. Pokoknya jangan ngomong yang aneh-aneh, tegasnya dan langsung berbalik hendak kembali ke dapur. Ia merasa malu sendiri. Namun langkahnya terhenti dan kembali menatap Jihan. Mbak, mending Putri jangan main sama Cinta deh. Masa anak umur 4 tahun dikasih tahu omongan gak jelas begitu? Ucapnya kemudian berjalan cepat kembali ke dapur. Ia masih kesulitan untuk mengontrol diri. Tak lama, salam terdengar dari pintu depan. Bunda baru mau berdiri membuka pintu, tapi tamu itu langsung masuk begitu saja. Loh, ada tamu? Tanya seorang perempuan parubaya yang baru aja datang dan nyelenong masuk. Jihan mencabik agaknya tidak suka dengan kedatangan ibu dan anaknya yang tidak lain adalah bibi dan sepupunya. Mau ngapain lagi mereka datang kemari, pikirnya. Iya, ini bosnya Delisa. Bapak memperkenalkan Arthur. Pria itu hanya tersenyum formal. Bos, pantas aja ada mobil mahal diparkir di depan. Sepupu Delisa tersenyum genit melihat ke arah Arthur. Mereka hendak menyalami Arthur, namun handphone Arthur lebih dulu berbunyi dan ia izin keluar untuk mengangkat telepon. Delisa kembali dari dapur dengan agak ngedumel. Bisa-bisanya dia hampir mempermalukan dirinya sendiri. Saat keluar, dia malah sudah melihat Siti dan Gita sepupunya, membuat moodnya makin jelek aja. Malas sekali ya rasanya meladeni orang-orang ini. Dulu aja saat mereka susah dan butuh pinjaman, semua kerabat menjauh dan pura-pura tidak kenal. Sekarang di saat keluarganya sudah mulai bangkit, mereka berkerubung macam semut. Bos Delisa mana? Tanyanya karena tidak melihat Arthur. Lagi angkat telepon di luar, jawab Jihan. Bos kamu masih lajang, Del. Delisa menghela nafas. Ia malas menjawab pertanyaan bibinya yang jelas kalau tahu akan segera mengobral anaknya. Masih Bi, Gita tersenyum senang. Begitu juga dengan Bi Siti yang langsung merapikan dandanan Gita. Jijik sekali Delisa melihatnya. Jihan bahkan langsung mengambil Putri dan masuk ke kamar dengan dalih akan menidurkan anaknya. Padahal jelas ia tidak mau berbicara dengan ibu dan anak ini. Gita mendekat ke arah Delisa yang sedang duduk sembari memijat kaki bunda. Matanya fokus melihat ke arah leher Delisa. Kalung baru ya, pinjem dong, katanya. Tangannya menjulur dan nyaris menyentak kalung di leher Delisa. Lo mau pinjem atau mau ngerampok? Tanya Delisa tak suka. Pelit banget sih, cuma mau pinjem aja.
Berapa sih kalung kecil begitu doang? Di Siti mendumel dan Delisa amat sangat membenci orang seperti ini. Kenapa juga mereka tidak tahu diri? Sering sekali datang ke rumah mereka. Dulu datang kemari untuk menghina kesusahan keluarganya. Sekarang datang seperti pengemis, menyebalkan sekali. Kalau dipikir harganya nggak seberapa sih, ya udah beli sendiri sana, cecar Delisa. Anak kamu ini loh, Kang, nggak diajarin sopan santun apa? Marah Bi Siti. Bapak hanya santai menonton televisi. Kalau dia nggak terpelajar dan punya sopan santun, nggak mungkin Delisa bisa jadi sekretaris bos besar dan digaji lebih dari 20 jutaan setiap bulannya. Delisa tersenyum senang mendengar bapak membelanya. Bunda hanya diam aja. Ia bahkan tidak ingin berbicara dengan orang-orang ini. Tapi dasar orangnya saja tidak tahu diri, datang macam jalangkung. Segitu aja dibanggain terus. Gitu juga bisa kalau cuma sekedar jadi sekretaris bos doang. Gampang. Gita melipat tangannya seolah setuju dengan perkataan ibunya. Delisa ingin muntah rasanya. Coba aja kalau bisa, tak sampai seminggu aja, paling udah nangis minta berhenti. Baru dipelototi Arthur aja, Delisa yakin mentalnya langsung ngedrop. Coba kamu bilang ke bos kamu itu, bisa nggak masukin Gita jadi karyawannya? Gita ini pinter, cerdas, cantik. Delisa makin jijik. Mereka berdua pasti sudah tahu dari tetangga-tetangga kalau ada bos Delisa di sini. Apalagi mulutnya si Asri yang cepat menyebar gosip. Bilang aja sendiri, jawab Delisa. Tak tahu aja mereka, Arthur itu paling anti dengan yang namanya nepotisme. Jadi biasanya kalau ada karyawan di bagiannya masuk jalur nepotisme dan bekerja tidak becus, ia akan meminta bagian HRD untuk memindahkannya ke antah berantah. Belum Bik Siti menjawab lagi, Arthur pun masuk kembali. Gita langsung mendekat, menjulurkan tangannya mengajak berkenalan. Kenalin, aku Gita, ucapnya sembari mengangkat tangannya mengajak berjabat tangan. Arthur memperhatikan tangan itu, namun acuh dan malah berbicara dengan Delisa. Adele, di depan ada penjual tekwan, mau makan? Tanyanya, cuek dengan tamu yang baru datang. Mau, jawab Delisa penuh semangat. Ingat, Delisa sangat suka makanan gratis, sekalipun ia masih terasa kenyang. Ayo keluar, ajak Arthur dan benar-benar mengabaikan Gita yang mukanya memerah karena malu. Ayo Pak, Bun, kita makan tekwan. Bapak dan Bunda pun nampak ragu. Makan semua sepuasnya, dibayarin bosnya Delisa. Cus, ajak Delisa lagi. Karena ia tahu orang tuanya ragu. Mereka sudah makan malam dan setelah kejadian kebangkrutan dulu, keluarganya terbiasa berhemat. Kalau mau makan tekwan, biasanya bunda yang membuatnya sendiri, biar lebih hemat dan bisa dapat banyak. Gak enak Del. Bun, gini, Pak Arthur itu kalau udah nyetopin penjual bakso, mie ayam, tekwan atau penjual makanan apapun itu, biasanya belinya segerobak, nggak cuma sepiring 2 piring doang. Ayolah. Ya udah deh, kalau gitu Bunda ambil piring dulu ya. Bunda berjalan ke arah dapur. Mbak Jihan mau makan tekwan nggak? Teriak Delisa dan Jihan langsung menyaut. Kedua orang tamu tak diundang juga dengan tak tahu malunya ikut ke depan untuk makan. Padahal seingatnya Delisa tidak menawari mereka. Arthur sedang berdiri di samping gerobak sembari mengobrol dengan penjual tekwan. Bapak jangan makan pedas, Arthur menoleh. Sedikit doang. Enggak, Delisa menggeleng. 1 sendok aja. Delisa menggeleng lagi. Seujung sendok, fix no debat. Ya udah nih, kamu takerin. Dan benar aja, Delisa hanya memasukkan cabenya seujung sendok aja. Gak enak makan gak pedes. Lebih gak enak lagi kalau masuk rumah sakit lagi, kekeh Delisa. Kan semuanya demi kesehatan Arthur sendiri. Enak ya Kang, istrinya perhatian banget, ucap penjual tekwan yang sejak tadi memperhatikan mereka yang nampak mesra. Delisa linglung, siapa istri yang mamang-mamang ini maksud? Iya, dia memang sangat perhatian, jawab Arthur seenteng itu.
membuat Delisa salah tingkah. Ia takut Arthur tahu kalau wajahnya memanas. Di saat pikiran Delisa tidak karuan, Gita mendekat dan langsung menempel pada Arthur. Dengan tak tahu malunya, ia menggandeng lengan Arthur. Arthur yang risih secara sengaja sedikit menumpahkan kuah tekwan yang panas dan kena ke kaki Gita sampai gadis itu menjerit kepanasan. "Au, panas!" teriaknya. Arthur bahkan tak bergeming. Kadang bosnya ini memang se-ekstrim itu. Delisa menahan tawa yang nyaris menyembur. Dia hafal betul. Bosnya itu kalau sudah tidak suka dengan seseorang yang menempel kepadanya, ia akan dengan sangat jahat mengusirnya, menjauh, dan inilah salah satu contohnya. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Bik Siti yang langsung mendekat sambil tergopoh-gopoh mendengar jeritan anaknya. "Perih ma, kena kuat tekwan." "Kok bisa?" Gita melirik pada Arthur. Pria itu dengan cuek malah mengambil kerupuk yang bergantung di gerobak tekwan. Bik Siti yang tak tahu harus apa memilih menuntun anaknya ke teras. Delisa mengacungi Arthur jempol. Ia sudah tak kuat menahan tawa apalagi saat melihat wajah Arthur yang tanpa rasa bersalah, malah mengangkat bahu cuek. Beberapa pemuda lewat dan menyapa mereka yang memang sedang duduk berkumpul di teras. "Malam, Mang," sapa mereka kepada bapak. "Malam." Melihat itu, Arthur langsung mengajak mereka untuk makan tekwan bersama. Bahkan tak terasa para tetangga juga jadi ikut makan bersama mereka. Setelah semua selesai makan, Arthur berjalan ke arah mobilnya, kemudian kembali lagi sembari membawa dompet yang amat sangat Delisa kenal. Dompet uang jajan milik bosnya itu. Delisa masih duduk di teras. Hari sudah hampir jam setengah 10 malam. "Berapa duit itu yang bos kamu kasih? Kayaknya lebih banyak bayarannya." "Biasa gitu mbak, udah Delisa bilang kan tadi, dia itu kalau jajan segerobak-gerobaknya, biarin aja deh." "Oh, loyal banget ya, sebaik itu orangnya, kok belum berkeluarga juga?" "Kayaknya sih nggak, gagal move on mbak." "Move on?" Delisa mengangguk. Dia tidak ingin membahasnya. Entah kenapa kalau ingat hal itu, ia jadi merasa kesal. "Kakinya Gita sakit nih, kena kuah tadi. Bisa nggak kami diantar pakai mobil?" ucap Bik Siti. Ketara sekali modusnya. Arthur tak menjawab, malah mengangkat HP-nya yang berdering. Padahal Delisa hafal betul suara itu adalah suara ringtone, tanda ada chat, bukan telepon. Delisa lagi-lagi menahan tawa karena rencana bibinya yang gagal terus. "Kena kuah sedikit, merah aja enggak usah drama lah, malu sama bosnya Delisa," ucap bapak. Dia sendiri tidak suka dengan adiknya ini. Arthur tiba-tiba memanggil Delisa dan mengajaknya masuk, seolah ada sesuatu yang hendak dibicarakan. Sesampainya di dalam, Arthur rupanya hanya meminta segelas air hangat. Jadi ia duduk di meja makan sembari menunggu Delisa menuangkan air hangatnya. "Kamu seneng banget kayaknya." "Ya gimana, lucu aja ngelihat mereka," bapak acuhkan. "Hahaha," tawa Delisa terdengar. Ia merasa sangat senang karena kedua orang itu akhirnya akan pulang dengan malu. Soalnya kamu dan keluarga seperti nggak nyaman dengan mereka. "Ya biasalah pak, itu mereka manusia yang kalau kita susah bukannya ditolongin, malah menghina. Pas kita udah bangkit dari kesusahan, mereka malah datang, nggak tahu malu tuh. Banyak banget ya orang yang kayak gitu." Delisa mengangguk. "Iya banyak banget, mana saya jadi kepikiran, kok banyak sekali sih manusia toksik di sekitar saya." "Sama," jawab Arthur. Delisa mengerutkan kening. "Keluarga bapak juga ada yang begitu." "Iya, mereka menempel seperti lintah saat tahu saya sudah sukses. Sangat menjijikkan, jujurnya." Delisa baru kali ini melihat Arthur berkata yang konotasinya agak kasar. "Bapak oke?" tanya Delisa karena sesaat tadi Arthur terlihat sedih. "Ya, saya baik-baik aja selama kamu ada di samping saya," jawabnya, dan jangan ditanya lagi apa kabar jantung Delisa. Yang jelas ia
Tak ada bisa tidur nyenyak malam ini.